Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Kali ini gua akan membagikan bagaimana cara mengedit di Filmora. Dan yang pertama akan gua bahas tuntas itu klik kanan di Filmora ya. Yang ada di video ini seperti menu-menu yang ada di sini. Ada show properties, ada cut, copy, paste, terus ada delete juga, ada split dan lain sebagainya ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya bahas satu persatu tentang klik kanan di Filmora. Pertama di sini ada show properties. Kita coba klik show propertiesnya ya. Nah di sini ada menu seperti video, audio, color dan motion. Nah di video ini kita juga ada beberapa menu seperti transform, terus ada compositing, terus ada stabilization juga dan lain sebagainya. Contoh misalkan transform ini untuk apa? Nah ini untuk merotate video kita ya. Contoh misalkan kita majuin, nah ini akan berputar seperti ini atau merotate seperti ini ya. Terus juga ada flip, bisa flip ke kanan ke kiri, atau mungkin juga kalian bisa flip ke atas ke bawah seperti ini. Terus ada scale juga yang artinya ini bisa buat memperlebar video kalian. Contoh seperti ini. Oke. Setelah itu ada lagi compositing. Di sini ada yang namanya kapasitas dari videonya itu mau seberapa, full atau tidak. Contoh misalkan ini kita kurangin menjadi 71. Nah ini akan seperti ini, akan agak gelap ya. Tapi kalau misalkan normal 100% ya sama seperti video kalian, ada bedanya gitu kan. Terus ada juga stabilization. Kalau misalkan kalian videonya ada yang goyang-goyang, ini cocok banget buat kalian ya. Kalian nanti tinggal dicentang aja di kotaknya, terus itu akan menganalisis sendiri. Contoh misalkan seperti ini. Ini nggak jalan karena mungkin videonya panjang juga. Ini gua cancel aja ya. Jadi di sini fungsinya tuh kalau misalkan ada video-video kalian yang goyang, ini bisa di stabilization. Terus juga ada chrome key. Chrome key ini sama halnya kayak green screen. Kan kalau sekarang itu banyak gamers ya, dan gue juga sering pakai gitu kan, green screen ataupun white screen dan lain sebagainya. Kalian bisa pakai ini. Kalian tinggal checklist aja. Setelah itu ada lens correction juga. Dan correction ini kalau misalkan kalian mau mengganti lensa dari video kalian. Contoh misalkan gua pakai GoPro Hero 7, dia akan cembung seperti ini. Gitu. Oke, terus di sini ada drop shadow. Gua nggak pernah pakai drop shadow ini dan kurang paham juga cara pakainya. Kalau misalkan kalian ada yang mengerti, tolong di komentar ya, ditulis ya. Terus di sini ada auto enhance juga, enhance juga, yang artinya ini video kalian akan otomatis teredit lah, terefek gitu kan, seperti di Instagram seperti ini. Yang tadinya agak sedikit buram jadi lebih jelas seperti ini. Kalian juga bisa atur mau seberapa jelasnya ataupun seberapa kurang jelasnya, seperti itu. Terus kita masuk ke menu audio. Menu audio ini di sini kalian bisa menaik turunkan audio ya. Di sini aja kalian tinggal ke atas ke bawah, bisa dilihat di sininya ya, ke atas ke bawah. Kalau misalkan menurut kalian kurang besar ya tinggal ditaikin aja, tapi kalau misalkan sudah terlalu besar kalian tinggal turunin aja. Terus juga di sini ada fade in dan fade out, yang artinya ini masuknya video kalian terlebih dahulu dan keluarnya video kalian, suaranya ya, maksudnya bukan videonya. Contoh misalkan di fade in, ini kita lihat yang putihnya ini dia akan menggeser ke depan seperti ini tuh. Jadi di awal videonya itu dia nggak akan kaget, jadi lebih lembut dibandingin kalian kita kosongin terus kita langsung klik. Nah ini kan udah gue edit jadi nggak ini ya, kita lewatin aja. Habis itu fade out juga sama,
Jadi ketika kalian selesai videonya itu dikurangin suaranya supaya tidak kaget juga. Terus ada pitch juga, ini bisa seperti suara chipmunk lain sebagainya kayak gitulah, pitch gitu. Terus ada equalizer juga, kalian bisa ganti seperti dance atau low bass dan lain sebagainya. Suaranya juga akan berbeda. Contoh misalkan default suaranya seperti ini, tapi kalau misalkan low bass dia akan menggema seperti ini, agak mendem ya gitu. Terus kalau misalkan di video kalian itu agak berisik nih belakangnya, kalian tinggal remove background noise aja. Nah disaranin sih gue selalu pakai weak kalau mid atau strong, jadi nggak jelas suaranya gitu. Terus kita langsung ke color ya. Ke color ini kita ada color enchantment, terus ada white balance juga, ada tone, ada 3D LUT. Nah 3D LUT ini biasanya juga udah efek kayak di Instagram seperti itu ya, Instagram, terus ada juga di WhatsApp. Nah kalau color enhancement itu seperti gue juga belum pernah pakai ini sih, tapi ini kayak ngeburemin sih menurut gue, ngeburemin, jadi nggak usah terlalu dipakai color enhancement. Terus ada white balance juga, ini kalian bisa atur ya temperaturnya mau ke hangat ataupun ke dingin, ke biru seperti ini. Terus ada tint juga, sama kayak tadi ya, warnanya mau apa, hijau, ungu, segala macem lah pokoknya ada di situ. Terus juga ada tone. Di sini ada kontras, saturation, sama brightness. Kalau kontras itu biasanya mempertajam seperti ini, jadi agak gelap. Terus saturation juga mempertajam warna seperti ini. Terus ada brightness juga ini untuk mencerahkan video seperti ini. Jadi kalian bisa atur sendiri aja ya, senyaman kalian aja seperti apa. Terus ada 3D LUT juga, 3D LUT. Nah ini 3D LUT juga kalian bisa download juga sih, sebenarnya banyak juga. Nah di sini ada load new LUT, jadi kalian bisa download, terus kalian tinggal cari aja LUT mana yang mau kalian pakai. Contoh misalkan di sini gue pakai 007 series, di video kalian akan berubah seperti ini, agak kekuningan. Terus ada juga BNW film atau black and white film kayak gitu ya. Ada Batman juga, gue hilangin lagi. Terus yang terakhir di sini ada motion itu awal munculnya video kalian di Filmora ya, maksudnya ketika kalian baru masukin video dan video itu muncul. Contoh misalkan gue pakai boom, nah munculnya itu seperti itu, dung gitu. Kalau normal itu kan biasa, kalau normal seperti ini. Nah kalau kalian pakai motion yang lain, contoh seperti ini. Nah kayak gitu, salah satu contohnya ya. Ini gua balikin dulu, sorry. Oh ini masih aja. Nah terus kita bahas lagi di cut. Cut ini mungkin gua nggak perlu jelasin panjang lebar karena kalian juga sebagai YouTuber pasti udah tahu cara ngedit ya. Jadi cut ini buat memotong semua video kalian, terus kalian bisa paste di sini gitu ya. Cut dan paste juga sama, copy juga bisa. Kalau copy kan dia double nanti videonya. Ini kita copy aja, terus kita paste. Ini nanti videonya akan numpuk seperti ini, akan memanjang lagi kayak gini. Beda sama cut ya, kalau cut jadinya dia ngambil semua terus dipaste, tapi kalau copy dia hanya mengcopy filenya terus mempastenya itu dia jadi double kayak gitu. Terus kita masuk ke delete ya. Delete nggak usah gue jelasin juga karena mungkin delete untuk menghapus ya. Ripple delete juga sama, menghapus juga. Terus di sini ada split di sini untuk memotong video kalian di tengah-tengah yang ada garis yang gue geser-geser ini ya. Contoh misalkan kalian mau potong di sini, kalian tinggal split aja, ini akan terpotong dua kayak gitu ya.
Terus juga ada trim start to play hit, yang artinya itu dia akan memotong di bagian sini sampai ke dari sini ke depan, dan di sini akan terpotong. Contoh seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang bawahnya trim and to play hit, berarti dari depan sini sampai ke belakang, sampai ke jalur yang ini. Contoh kayak gini gitu ya. Oke. Terus crop and zoom. Crop and zoom kalian coba klik aja. Nah, di sini untuk memotong video kalian ataupun zoom in video kalian. Contoh misalkan gua mau crop di sini, video kalian juga akan berubah seperti ini. Terus juga ada yang namanya pan and zoom. Nah, pan and zoom ini bagus banget menurut gua, karena ini untuk misalkan kalian mau menuju kemana nih videonya, misalkan ke sini, dia akan menunjuk ke yang ditunjuk sama kita ya. Contoh nih, tuh seperti ini. Itu pan and zoom ya, pan and zoom. Terus kita masuk ke rotate. Ini mungkin gak usah gua jelasin, ini buat merotate video kalian seperti ini ya. Terus juga ada rotate 90 CCW, ini untuk merotate ke kiri kalau nggak salah ya. Terus di sini ada speed and duration juga. Nah, di sini kalian bisa cepatkan atau lambatkan di video kalian. Contoh misalkan gua mau cepetin di 2, dia akan otomatis cepet seperti ini. Nah, ada lagi kalau misalkan kalian mau bikin slow, kalian tinggal atur aja, berarti setengahnya ya, berarti 5, depannya kosong kayak gini. Ini akan lambat. Oh, seperti itu. Oke. Setelah speed and duration, di sini gue juga mau ngasih tahu caranya nge-freeze frame yang ada di video. Contoh misalkan kalian mau memfreeze videonya terus membuat kata-kata seperti itu. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini dia akan berhenti bergerak otomatis. Nah, seperti ini. Dia akan berhenti bergerak. Terus kalian bisa tambahin kata-kata apapun ya. Setelah itu kita masuk ke adjust audio. Mungkin tadi udah adjust audio udah gua jelasin ya. Kita lanjut aja. Ini kita detect audio. Nah, di sini mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Detect audio ini buat memisahkan video dan audio kalian. Contoh misalkan seperti ini. Nah, jadi ada audio kalian di bawah, video kalian di atas. Gitu ya. Terus ada juga mute, ini untuk menghilangkan suara di video. Ada stabilization juga yang tadi gua udah jelasin. Terus ada color correction. Color correction ini buat apa namanya tuh, merubah warna di video gitu kan. Di sini ada white balance, ada color, ada light, ada HSL dan lain sebagainya. Contoh misalkan white balance, dia kalian mau di ke agak adem biru bisa gitu kan, ke panas juga bisa seperti itu. Terus ada juga 3D load yang tadi udah gue jelasin. Ada color juga, kalian bisa ditinggiin exposure-nya, brightness, contrast, dan vibration dan saturation juga. Light juga sama, dia untuk menerangkan video kalian, HSL, dan ada juga vignette. Nah, vignette ini kalau misalkan kalian mau di pinggir-pinggir kalian ini ada item-itemnya seperti ini, kalian juga bisa. Itu size-nya nanti tinggal kalian atur aja. Seperti itu ya. Terus setelah itu kalian bisa masuk ke green screen. Mungkin yang tadi udah gua jelasin yang di sini ya.
Nih kalian kalau mau pakai green screen bisa juga. Jadi nanti kalian tuh kayak gini. Kalau ini kan warnanya hijau dia. Jadi kalau misalkan gue pakai tuh kayak gini. Jadi nanti dikurangin aja. Biasanya suka dipakai di gamers ya. Terus juga ada copy effect. Nah, kalau misalkan kalian udah bikin efek di sini, efeknya itu seperti tadi ada color correction dan lain sebagainya, kalian copy, terus kalian bisa paste di efek yang lain. Atau kalian bisa delete efek juga gitu. Mungkin segitu aja penjelasan dari gua mengenai klik kanan di Filmora 9. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung di komentar ya, karena di sini sifatnya sharing, bukan saya so tahu ataupun saya so ngerti gitu kan, tapi di sini sharing aja, saling berbagi ilmu. Itu aja. Terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.